Cintai karena Allah, cintai anak kita karena Allah, cintai istri karena Allah, cintai suami karena Allah. Ya. Saudara, ini karya saya yang terbaru, Ensiklopedia Hadis dan Indeks Al-Quran. Saya ingin mengajak semua kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan bagi kita. Apa persoalan kita? Kita buka menurut Al-Quran, solusinya apa sih? Jangan tanya ke dukun, jangan tanya ke tukang tenung. Tanya kepada Al-Quran. Ini Al-Quran, ini indeksnya. Di dalam Al-Quran itu apa yang gak ada? Nah kita tanya, iya Buya, sebetulnya keinginan itu sudah tumbuh dari kecil, dari dahulu. Cuman persoalannya, apa persoalannya? Susah nyarinya Buya. Ya kalau dulu susah. Sekarang saya sudah buatkan indeksnya per kata. Apa persoalanmu? Oh mau mantu, anakmu mau menikah, buka di sini. Nikah, buka indeks yang diawali dengan huruf N. Nah ini N, ini ayat-ayat yang diawali dengan huruf N. Silakan pilih. Nabi, nadi, nafas, nafkah, nafsu, ya, nasihat, ya, nafsu, naik, nama, nasihat, nasrani, naung, nazar, negeri. Nah kita cari apa tadi? Nikah. Kita langsung aja cari nikah. Nah ini ayat-ayat tentang nikah banyak sekali. Kita mau mantu nih, merujuk dulu kepada Al-Quran. Boleh apa tidak menurut Al-Quran? Syaratnya sesuai enggak menurut agama? Kita cari. Nah, taruhlah misal kita ambil yang paling atas itu. Nikah. Jangan nikahi wanita. Oh, ternyata dilarang menikahi wanita menurut ini. Tapi ini belum selesai. Belum selesai. Jangan nikahi wanita, ada perintahnya. Lihat surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 221, ambil tafsir. Saya tidak melengkapi ini dengan tafsir. Kenapa? Karena saya menganggap di setiap rumah mukmin pasti ada tafsir Al-Quran. Kalau enggak, maaf kebangatan, ya. Maaf kalau tersinggung, enggak apa-apa, ya. Tersinggung untuk ini kita kok, ya. Ambil tafsir di rumah, buka. Apa katanya tadi? Lihat surat Al-Baqarah ayat 221. Setelah kita buka, taruhlah ini Al-Quran. Oh ini surat Al-Baqarah. Ini ayat 221. Baca. Suruh baca sama anak kita. Laki-laki yang akan menikah. Dia sudah bawakan calonnya ke rumah. Memang ternyata anaknya cantik, baik, ramah, sudah sarjana pula. Sudah sama-sama kerja juga sama dia. Nah tanya dulu sama anak kita. Coba kamu baca sayang. Iya, dibaca oleh dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Bilang sama, coba kamu baca saya. Kamu baca artinya. Yang keras bacanya supaya papa dengar, mama dengar, adikmu dengar. Iya. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Nah, bagaimana? Calon istrinya itu kamu itu bagaimana? Islamkah dia? Ataukah dia orang musyrik? Aduh Pak. Kalau soal itu memang istri saya belum Islam. Kalau belum Islam maaf tidak bisa. Tidak bisa nak. Tapi Pak teman-teman saya juga banyak kok. Dia Islam istrinya lain agama. Gak ada masalah. Katanya
Bahkan bukan hanya teman saya, Pak. Maaf ini. Ya, ini karena satu contoh untuk ini. Ya, Presiden Israel, Presiden Palestina, almarhum istri beliau juga kami dengar bukan Islam. Nggak apa-apa. Nah, pedoman kita bukan presiden, bukan teman kamu. Pedoman kita Al-Quran. Kalau Al-Quran melarangnya, ayah dan ibu tidak akan menyetujuimu. Tidak akan menyetujui. Kalau kau paksakan kehendak, berarti kau membukakan pintu neraka untukku, nak. Tidak. Maaf, saudara. Kalau di sini kita ada yang berbeda pandangan, ya tidak apa-apa. Tapi mari kita jadikan Al-Quran dan apa ayat ini. Saya lanjutkan dulu ayat tadi. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabakum. Jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita mukmin. Walaupun lelaki itu sudah menarik perhatianmu, sudah sayang kepadamu, sudah menunjukkan ya bahwa dia orang yang mampu dan segala macam, tidak bisa. Cukup jelas, sangat jelas. Saking jelasnya nggak bisa lagi dijelasin. Saking jelasnya. Ini penting. Kenapa masih terjadi? Karena maaf, kita mengabaikan hal-hal ini. Andai kata kita menjadikan Al-Quran dan hal hadis sebagai rujukan dalam kehidupan kita, insya Allah. Kalau dulu memang sulit mencarinya, sekarang alhamdulillah semudah mencari kata dalam kamus. Kalau sayang kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada cucumu, wariskan ini kepada mereka. Kau wariskan harta berlimpah belum tentu akan menyelamatkannya. Tapi kalau kau jadikan ini sebagai kitab rujukan, apa persoalanmu? Buka dalam Al-Quran. Saudara yang berbahagia, maaf, kitab ini belum selesai. Belum selesai, masih ada 2 jilid lagi. Ini baru 8 jilid. Tapi ini sudah cukup membantu kita. Saudara carilah keliling dunia. Ada enggak kitab Al-Quran dan hadis yang dipadukan, dilengkapi dengan indeksnya? Carilah. Tidak akan ketemu. Alhamdulillah. Kadar Muhammadiyah yang menyusun ini. Alhamdulillah ini juga sudah ditandatangani oleh wakil presiden kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Saya sodorkan ini kepada Imam Ad-Daraqutni. Saya bilang, Pak Imam, saya sudah selesai mengerjakan tugas saya. Ini tugas Bapak, tolong sampaikan kepada Pak Yusuf Kalla. Beliau beri sambutan di kitab ini. Oh ya, bagus banget. Nah, saudara yang berbahagia, jadi apa alasan Allah menolak? Dijelaskan di ayat itu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Kata Allah, karena mereka mengajakmu ke neraka, sementara Allah mengajakmu ke surga.
Saudara yang berbahagia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat. Apa ya? Ya silakan cari ini. Oh, tentang pemimpin, buka di pemimpin. Ya. Wala tankihul musyrik maaf. Ya ayyuhallazina amanu. Apa? La tattakhizul yahuda walan nasara. Terima kasih ya Pak. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ini harus kita pegang ini. Ya, ayat-ayat yang seperti ini, apalagi kita umat Islam mayoritas di negeri ini, tapi kita menjadi masyarakat kelas sekian, kita diombang-ambingkan, ulama ditangkapin. Nah, seharusnya kita yang menentukan hitam putihnya negeri ini. Kenapa? Karena mayoritas Islam. Dan pesan para founding fathers kita harus kita baca, kita fahami. Nah, saudara yang berbahagia, nah, kita tidak bisa inilah. Kalau memang itu kenyataan yang ya kita terima. Kita terima. Tapi kita harus perbaiki ke depannya. Sebagai seorang penguasa, berlaku Islam. Berlaku adil lah. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tanzilu man tasha wa tuzi'u man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya, katakan hai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan? Allah. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah yang memberikan kekuasaan, bukan karena kamu hebat, bukan. Allah yang memberi kekuasaan. Dan kau tarik kekuasaan itu dari tangan orang yang kau kehendaki. Kalau Allah bilang tarik, maka nyungsep. Nah, saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Maaf, barangkali saya kelamaan. Ya, nah saudara yang berbahagia, ini ada 8 jilid. Ya. Sebetulnya sempurnanya 10 jilid. Ya, tapi mungkin sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lagi baru saya bisa menyelesaikan ini. Tapi dengan ini sudah cukup membantu kita. Ya, dengan yang sekarang ini. Dan saya berjanji kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ya, bahwa beliau ini kan buku saya bilang kemarin saya diundang ke sana dan saya bilang maaf saya belum, sudah mau selesai tapi mungkin saya repot tidak bisa segera gitu. Ya. Nah, saudara, ini indeks hadisnya jilid 7, ini indeks hadisnya. Ya, mau cari di sini tentang hadis, cari semudah mencari kata dalam kamus. Ya. Nah, kalau Al-Qur'annya itu tafsir di rumah masing-masing. Ya, kenapa saya berpikir begitu? Karena mendaya gunakan yang sudah ada itu lebih baik.
menumpuk tapi nggak terpakai, tidak, ini juga tidak kurang baik. Ya, nah, dan juga pasti akan menambah biaya. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, saya kira itu kalau nanti ada yang berkenan untuk memiliki, ya, caranya begini. Ini ada form, tulis nama, nomor telepon dan alamat. Setelah itu berikan kepada saya atau kepada ibu yang di depan sana, mungkin orang Pak Nyoto ada yang bantu nanti sana, atau tidak ada istri saya di situ, ya. Nah, nanti kan kami serahkan kepada Pak Nyoto, kepada orang Pak Nyoto, ya. Tulis nama, nomor telepon dan alamat. Ya. Ini ada 2 lembar. Kalau bukunya masih ada, ya berarti yang lembar yang merah ini untuk Bapak atau Ibu, yang putih ini untuk kami. Lalu nanti bayarnya kapan dan bagaimana caranya? Bayarnya itu bisa transfer. Ini ada nomor rekening di sini, ada nomor WA-nya. Kalau umpama nanti ditransfer, nanti diinformasikan lewat WA. Misalnya sudah dilakukan, ya, bayar sekian gitu. Nah, saudara yang berbahagia, kapan bayarnya? Mau nanti boleh, besok, lusa, bulan depan, paling lambat bulan depan. Ya, 1 bulan lah dari sekarang. Bukunya kapan dapatnya? Bukunya dapatnya sekarang. Ya, bukunya dapat sekarang kalau ada, ya, kalau masih ada. Ya. Dan infaknya berapa? Infaknya 8 jilid 1.600.000. 1.600.000, ya, bisa paling lambat bayar 1 bulan kemudian. Ya, kalau umpama ternyata bukunya umpama tidak cukup, ya, silakan nanti beberapa hari kemudian akan datang, insya Allah. Apa yang saudara bayarkan akan dikembalikan untuk kegiatan dakwah di sini sebesar 10%. Ya. Dan saya kira demikian. Jadi tidak harus bayar sekarang. Kalau bukunya, kalau ada bayar sekarang. Kalau umpama nanti misalnya tidak ada gitu, nanti mungkin 3-4 hari sudah datang, insya Allah. Ya, ya agak lama ini sebetulnya bikin petinya, ya, karena ini ada boxnya, ya, ada tasnya, dan insya Allah ini edisi Lux lah, insya Allah. Ya, dan inilah warisan, mudah-mudahan ini warisan kita yang terbaik untuk keturunan kita. Ya, selama ini masih ada, masih dibaca, masih menonton, keluarga kita akan terus mengalir, Pak. Ya mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ya, cucu cicit kita berkata, inilah peninggalan, inilah warisan kakek nenekku. Insya Allah. Dan boleh banggalah kita memiliki kitab ini. Orang tidak punya, kecuali yang ada hanya ini. Bukan, maaf, bukan saya melebih-lebihan. Ya, karena saya bangga dengan Muhammadiyah saya. Bukan saya bangga dengan diri saya. Ya. Nah, saya merasa bangga, saya ada di Muhammadiyah bersama-sama kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, karena kereta saya pukul 9 dah berangkat, insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.